Mondoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Hari Jumat 10 Maret 2023 bersama saya Romo Ngarlan. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus sebagai nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengkritik sikap tegar tengkuk dan kejahatan orang-orang Yahudi, para imam kepala dan tua-tua. Namun di balik itu sebenarnya Yesus mengajak mereka bertobat dan mau mendengarkan Yesus. Jika tidak bertobat, maka kerajaan Allah akan diambil dari mereka dan diberikan pada bangsa lain yang mau terbuka dan mendengarkannya. Saudari-saudara terkasih, rencana jahat orang-orang Yahudi berawal dari iri hati, tersinggung, dan marah. Lalu mereka berencana menangkap Yesus dan membunuhnya. Demikian juga dalam bacaan yang pertama, kalau kita mendengarkan bacaan pertama misa harian, saudara-saudara Yusuf iri hati dengan Israel, karena Israel lebih sayang pada Yusuf. Mereka ingin membinasakan Yusuf. Di masa Prapaskah ini, kita hendaknya pantang dan puasa tidak hanya makanan, namun sikap hidup dan tutur kata. Kita belajar kendalikan mulut kita yang sering menyakiti sesama. Kita kendalikan amarah, iri hati kita, kebencian, dan mungkin mudah tersinggung, agar kita tidak jatuh dalam tindakan jahat yang lebih lanjut. Maka dengarkanlah Tuhan dan bertobatlah, agar kerajaan Allah tidak diambil dari hidup kita. Rahmat Tuhan membantu perjuangan kita. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang boleh kami renungkan
Berkatilah kami agar kami mampu untuk senantiasa mendengarkan Tuhan, mendengarkan sabda dan perintah-perintahnya, sehingga kami sanggup untuk memperbarui diri dan bertobat, agar kerajaan Allah tidak diambil dari hidup kami, tetapi kerajaan Allah tetap menjadi milik kami dan orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk pekerjaan kami hari ini, agar yang kami lakukan selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Semoga dengan pekerjaan itu kami dapat menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam situasi apapun dan apapun pekerjaan yang kami lakukan, khususnya di hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Bondoan.